Astagfirullahaladzim. Kampret. Kurang ajar. Bu. Gak punya mata. Ada Bu, maaf Bu. Saya mau ke kantor Bu. Pakai motor butut seperti ini. Hah? Bu. Hah? Hah? Bu. Astagfirullahaladzim. Kalau misalkan kita bukan seorang manajer di perusahaan ini, saya berani mendorong Anda. Maafkan Oh, saya, Bu. Pak Bos, Ibu Bos. Semuanya diam. Bu Meme, Iya, Bos Fajar. saya memang nggak pakai tas. Tapi isi kantong saya mungkin bisa membeli tas kamu. Ini uang pesangon buat kamu. Saya rasa ini cukup buat kamu merintis pekerjaan lagi. Nih, pegang. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini. Aku ada yang mau ditanyain sama kamu. Ini sebelum kita sampai kantor loh ya. Sekarang kan posisi jalan macet. Cuman bukan jalan yang mau aku tanyain. Sekali lagi aku tanya, kamu benar-benar yakin sekarang mau kerja sama dengan temennya Bu Meme? Iya beneran sayang, aku tuh udah yakin sama Bu Meme. Aku yakin Bu Meme tuh kalau mencari partner kerja nggak akan meleset, dia pasti selalu titis nih. Iya sih, pasti titis Bu Meme. Cuman yang namanya orang lagi butuh, itu pasti semuanya akan berbuat baik dan mempunyai sifat atau karakter baik. Aku takutnya kamu dibohongin. Awal pertama ketemu, memang baik sama kamu. Terus ketika sudah mendapatkan apa yang diinginkan terhadap diri kamu, atau modal atau semuanya, bisa lupa terhadap kamu. Contohnya kenapa sekarang aku bawa motor seperti ini? Ya lantaran biar kita bertemu dengan klien kita juga nggak memandang status kita naik apa, gitu loh. Ini kan motor pas prangi, iya kan? Iya. Masa kamu nggak ngerti kenapa aku bawa motor seperti ini? Iya aku ngerti sayang, kamu hanya itu kan apa? Yang pertama jalan macet, yang kedua biar klien kamu atau yang temannya Bu Meme itu juga paham, dan juga kita biar tahu karakternya seperti apa. Paham dalam artian ya paham tentang menerima kekurangan dan kelebihan kita. Tapi ya. kan kita coba dulu sayang, nggak boleh kita suuzon dulu. Sini Kita duduk. dilihat dulu orang itu seperti apa. Iya sih, ya ini sebelum kita briefing di kantor, sebelum kita adakan rapat, ya kamu harus rapat dulu sama aku di tempat ini. Karena kalau rapat di kantor takutnya orangnya sudah datang. Ya, kalau orangnya sudah datang di kantor, terus sudah menemui Bu Meme, kita nggak bisa briefing berduaan kayak gini. Mau briefing di rumah udah nggak bisa, ada anak. Iya juga sih, tapi asik juga ya sayang. Kalau kita naik sepeda motor tiap harinya, kita nggak pernah kemacetan, dan terus kita tuh bisa berpelukan. Kalau di mobil kan nggak bisa nih, kita duduknya kan di samping-samping gitu. Ya iya sih, ada kalanya kita juga harus naik mobil, ada kalanya juga kita harus naik motor. Karena motor itu adalah kendaraan pertama kita pada waktu dulu kita masih berintis usaha. Maka dari itu, aku tuh kurang yakin kalau seseorang itu langsung baik dan langsung mengajak kerjasama tanpa sesuatu yang jelas. Paham nggak maksudnya? Dia itu satu, nggak jelas bibit bobot bebetnya. Yang kedua, nggak jelas nama CV, PT atau usahanya. Yang ketiga, Bu Meme juga tidak menjelaskan alamat detailnya dari mana. Yaitu yang bikin aku curiga, takutnya dia hanya memanfaatkan Bu Meme. Bu Meme yang dimanfaatkan, Bu Meme yang dibaik-baiki, Bu Meme yang dihasut, Bu Meme yang dijamu tiap hari. Alhasil Bu Meme mengucapkan terhadap kita sesuai dari keinginan temannya tersebut. Ya mau gimana lagi sayang, kan memang mau kerja sama nih. Ya udah aku yakin aja, siapa tahu nih dengan adanya aku kerja sama si teman-teman ibunya Meme itu. Teman-temannya ibunya Meme? Iya, maksudnya temennya ibu Meme. Loh, sekarang berubah lagi. Tadi
Yang kamu bilang temennya meme. Temennya ibunya meme. Yang bener yang mana? Malah aku tambah gak yakin. Maksudnya bukan ibu meme, maksudnya nyonya meme, maksudnya bukan ibunya meme loh ya. Bu meme. Iya. Kata per kata harus jelas kalau sama aku. Aku nggak mau kamu tertipu berdiri. Berarti temennya Bu Meme gitu ya. Temennya Bu Meme. Kalau temennya Ibu Meme, nah itu udah berbeda arti. Gitu loh. Jadi gimana menurut kamu? Apa mau dilanjutkan kerjasamanya? Apa mau bagaimana? Ya dilanjutkan aja. Tapi dengan catatan, yang pertama kamu harus, aduh gimana ya, serba repot sih. Orang kalau sudah niat baik atau buruk juga nggak akan ketemu. Ya udahlah, yang penting kita harus berprasangka baik sekarang. Apapun hasilnya, kita pasrahkan semuanya. Ya. Iya. Ada saran? Enggak ada sih sayang. Ya udah, berarti kita sekarang berangkat ke kantor ya. Kantor kan udah deket. Iya, boleh. Ya. Boleh. Tapi makan dulu bentar, nggak apa-apa. Oh, tadi kamu nggak sarapan? Ya makan sih sarapan, cuman satu roti doang. Padahal kan udah aku siapin tadi di meja makan. Itu aku makan, cuman rotinya aja, itu pun satu. Nggak apa-apa ya? Ya habisnya aku kepikiran masalah kerja sama kamu dengan temennya Bu Meme ini, maksudnya nggak jelas. Iya. Nggak apa-apa ya? Oke, naik motor. Iya, naik motor lah, kan kita emang bawa ini. Enggak, salfok sama bajunya aja, harimau. Yuk. Motornya Pak Saprai enak banget ya, meskipun motor tua, tapi selalu dirawat. Dobelnya aja masih aktif. Yuk. Pegangan ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana untuk hari ini Pak Zen? Semangat? Lumayan begitulah. Ya harus semangat lah Pak Zen. Kita duduk di sana aja ya Pak Zen. Sini aja ya? Iya. Akhirnya setelah bertahun-tahun kita kerja di perusahaan PT Vano Entertainment, kita dipromosikan juga Pak Zen sebagai manajer. Betul kata Ibu, ini adalah peluang besar untuk kita, Ibu. Iya, benar Jadi kita jangan sampai sia-siakan kesempatan ini. Oh tentu saja Pak Zen. Ini adalah pertama kali kita bakal ketemu sama bos besar, bos pemilik dari PT Vano Entertainment. Dan tentu saja Pak Zen, kalau sudah Bu Meme ngomong kita bakalan ketemu sama direktur, itu tandanya kita bakal naik jabatan Pak Zen. Dan sangat betul untuk perkataan Ibu sekarang. Jadi rencana Ibu ke depannya bagaimana dan apa yang akan saya lakukan, dan kita berdua pokoknya. Selagi kita punya satu tujuan yang sama, solid yang tinggi, satu frekuensi, kita bakal memanfaatkan jabatan baru kita yaitu manajer untuk menggelapkan dana perusahaan Pak Zen. Dan rencana Ibu sangat persis sekali dengan apa yang saya rencanakan. Dan Oh iya? Ibu selalu mudah dalam persoalan ini. Iyalah Pak Zen, kita bertahun-tahun jadi karyawan di perusahaan PT Vano Entertainment. Kita kan sudah tahu Pak Zen bagaimana pemasukannya, bagaimana omsetnya, ya walaupun tidak secara keseluruhan ya Pak Zen ya. Nanti kalau misalkan kita sudah menjadi manajer Pak Zen, semua karyawan akan tunduk kepada kita. Kita akan membuat peraturan baru. Iya nggak Pak Zen? Iya, Bu. Dan rencana kita ini, Bu, saya yakin akan berhasil dan kita akan bersenang-senang di dalam perusahaan itu. Jelas lah Pak Zen. Tapi Pak Zen, kita jangan senang-senang dulu Pak Zen. Karena apa? Karena selain kita berdua, masih ada 3 kandidat lain yang juga dipromosikan naik jabatan sebagai manajer. Ibu Amel tidak usah khawatir dengan mereka-mereka yang sepele-sepele seperti itu. Kita Pak pasti... Zen, kok Pak Zen ngomong sepele sih? Tahu nggak yang namanya Pak Ari?
Pak Ari itu dia juga punya kemampuan seperti kita, potensi dia juga bagus, loyalitas pada perusahaan juga bagus seperti kita. Ya walaupun dia sudah berumur dan sudah ya lebih senior dari kita, hanya saja kan kita harus wanti-wanti Pak Zen. Jangan sampai kita itu gagal jadi manajer gara-gara Pak Ari. Mungkin kita bisa menyuruh orang dalam Ibu, atau enggak kita bayar supaya si Pak Ari itu, siapa Pak Ari betul? Pak Ari Pak Zen, Pak Ari itu loh yang tua yang pakai kacamata itu loh. Ya kita bisa menyuruh orang dalam untuk bisa mengagalkan rencana Pak Ari juga. Tapi kayaknya nggak mungkin di Pak Zen, karena setauku Bu Meme juga direktur utama dari PT Vano Entertainment itu adalah orang-orang yang jujur. Dan Pak Zen tahu sendiri kan, kita bertahun-tahun kerja di PT Vano, mana pernah kita korupsi ya kan? Kan baru-baru sekarang ini Baru sekarang. kita mau mengaplikasikan rencana kita. Karena Sangat sayangan susah, kita Pak Zen. Pak Ari sangat berat mungkin. Nah ya sudahlah Pak Zen, daripada kita memikirkan yang tidak-tidak ya kan. Sekarang kita harus berpikir lebih fresh lagi untuk supaya gimana caranya Pak Zen jadi manajer. Kalau bisa saya nih jadi asisten manajer. Jadi kita lebih gampang untuk korupsi, menggelapkan dana perusahaan. Ya walaupun gaji kita pas-pasan lah ya Pak Zen, tapi dengan kita korupsi Pak Zen, kita bakalan cepet kaya Pak Zen. Ya enggak? Apa kita harus menyogok Bu Meme untuk melancarkan rencana kita? Enggak. Saya kurang setuju dengan pendapat Pak Zen atau rencana Pak Zen buat menyogok Bu Meme. Karena jelas-jelas kita tahu Bu Meme selama ini dia tuh jujur dalam pekerjaannya Pak Zen. Sudahlah, kita percaya saja pada diri kita masing-masing. Kita punya potensi, kita punya kemampuan. Selama ini kita sudah banyak membantu, sudah meninggikan omset perusahaan, menguntungkan perusahaan, ya kan? Kita percaya saja sama Bu Meme kalau Bu Meme bakalan mendukung kita, mempromosikan kita pada direktur PT Vano Entertainment Pak Zen. Tapi Ibu yakin dengan Bu Meme akan mendukung kita ke direktur? Yakin banget Pak Zen, yakin banget. Sudahlah percaya. Pokoknya sekarang kita jangan memikirkan hal-hal yang tidak-tidak. Karena pikiran buruk kita yang bakalan menjerumuskan kita nanti Pak Zen. Udahlah, kita yakin saja Pak Zen. Pak Zen bakalan jadi manajer dan saya sebagai asisten manajer. Dan ya rencana Bu Amel memang tepat sekali dan cerdas untuk seorang Bu Amel. Iyalah sebagai- Pak Zen. Dan ngomong-ngomong Pak Zen, kita kan janjian di sini sama Bu Meme, ya kan? Kita juga belum tahu bos kita seperti apa, bos itu namanya siapa, kita belum tahu nih Pak Zen. Terus semalam Bu Meme ngomong gimana? Apa dia mau nyusul, apa mau ketemuan, apa gimana ini Pak Zen? Bu Meme bilangnya ketemuan di sini Bu, tapi ya agak lama ya. Mungkin karena macet apa gimana? Oh, tapi dia udah perjalanan ke Pak Zen? Sudah berangkat katanya tadi. Oh, iya. Di depan Bu Meme, di depan direktur, dan di depan siapalah, kita harus menunjukkan jati diri kita Pak Zen. Kemampuan kita, penampilan kita, semuanya harus ditunjukkan Pak Zen. Sebentar Ibu, apa kita mau lebih cepat? Saya telepon dulu ya Bu Meme ya. Katanya tadi sudah ditelepon, sudah di jalan. Ya, pastinya Pak Zen, kalau Bu Meme sudah di jalan, dia nanti parkirnya ya di tempat parkiran Pak Zen. Gimana kalau kita ke parkiran saja? Oh, ya sudah, kita ke parkiran. Iya saja. kan? Lebih cepat, Lebih baik. cepat lebih baik kan Pak Zen. Ingat, kita harus mencari celah untuk korupsi, menggelapkan dana. Oke? Oke, siap. Bu. Kerjasama kita itu penting Pak Zen. Bakalan jadi orang kaya kita Pak Zen. Kita Ya akan nggak? tenang sekali. Bu.
Aduh, bos aku kemana ya? Ini lagi, Bu Amel sama Bapak Zain kemana ya? Kok malah aku dulu yang nyampe? Padahal kan seenggaknya harusnya dia tuh yang nungguin aku, malah aku yang suruh nungguin karyawan-karyawan aku. Pada kemana ya? Bentar lagi kalau bos datang duluan terus aku mau jawab Dalam aja. Itu apa? mobilnya Bu Meme. Oh iya, Nah, kita cepet ah. ini mereka. Selamat siang Bu Meme. Iya Bu Amel, Pak Zen. Ini kan udah jam kantor. Kenapa kalian masih belum ada di kantor? Iya, mohon maaf Bu Meme. Kami barusan masih Di taman kantor sih. depan Bu. Kita tidak tahu kalau Bu Meme ternyata sudah datang dari tadi. Ya seharusnya kalian berdua itu nungguin saya di depan kantor, bukan malah di taman. Kalau misalkan atasan kita datang udah lebih awal, terus saya mau bilang apa sama atasan? Apalagi hari ini kalian sudah saya promosikan mau menjadi direktur. Ya mohon maaf Bu, kami memang salah. Seharusnya kami tadi langsung ke sini ya Pak Zen ya. Iya. Karena berhubung semalam Bu Meme bilangnya sedikit terlambat mau menyusul, makanya kami menunggu di taman depan Bu. Iya, sebenarnya saya semalam emang ada acara. Tapi saya sudah handle kok semalam, jadi saya bisa hadir dengan tepat waktu. Apalagi sekarang kan saya ini harus ketemu sama bos kita untuk mempromosikan kalian ini menjadi manajer. Iya, Bu. Tapi kalian kalau nggak tepat waktu gimana dong? Seorang manajer itu harusnya tuh disiplin. Iya, Maaf Bu. Ibu, kami berdua sudah mengelilingi taman kantor ini karena sangat luas Ibu. Ya, perusahaan kita sangat luas Bu, makanya kita tadi masih menikmati taman di depan. Oh, pagi-pagi yang seharusnya kalian udah masuk kantor, tapi kalian malah keliling-keliling di taman kantor. Gimana sih? Saya ini merekrut kalian berdua itu biar kalian itu bisa ada disiplinnya, ada tanggung jawabnya, bukan kayak gini. Iya Bu, untuk masalah yang tadi kami benar-benar minta maaf Bu. Tapi untuk promosi jabatan yang lebih tinggi sebagai manajer dan asisten manajer bagaimana Bu? Ya asalkan kalian berdua ini bisa berubah tepat waktu, ya saya akan mempromosikan kalian lebih bagus lagi kepada atasan. Saya akan bicara kalau kalian berdua itu emang udah bener-bener disiplin. Saya minta tolong ya, kalian berdua ini kalau udah ngomong sama pimpinan kalian harus jaga etika, sopan santun. Saya nggak mau kalian ini mengesankan jelek di awal pertama kalian ketemu sama pimpinan. Tenang saja Bu Meme, saya bersama Pak Zen tentu sangat mengedepankan etika, norma dan semuanya yang berhubungan dengan sopan santun, ya nggak Pak Zen? Dan kami sangat siap untuk menjadi manajer di perusahaan Ya indikator. seharusnya memang seperti itu. Seharusnya kalian itu menunjukkan etika baik kalian. Jangan sampai kalian berdua ini mengesankan yang tidak baik. Tenang saja Bu, Tenang saja Bu, kami akan mengikuti semua aturan yang ada dalam perusahaan Bu. Dan tentunya ini adalah kesempatan emas Bu bagi kita. Jarang-jarang kan Bu kita mau bertemu dengan bos besar, kita juga belum mengenal sebelumnya, ya nggak Pak Zen? Iya. Makanya kita akan mengambil kesempatan ini dengan sebaik-baiknya Bu Meme. Dan Ibu percaya saja kepada kami berdua. Dan besok-besok Pak Zen harus lebih rapi ya penampilannya. Karena seorang manajer itu tidak ada yang berpenampilan sesantai Pak Zen. Karena kami berdua jalan-jalan menikmati angin-angin sejuk ini Bu. Gimana sih? Kalian berdua ini udah mau jadi manajer. Tenang Bu Meme, tenang Bu Meme. Ampun. Kalau urusan merubah penampilan Pak Zen, saya yang akan bertanggung jawab. Yang penting Bu Meme harus berjanji kepada kita bahwa kita akan menjadi manajer dan asisten manajer Iya, Bu. di perusahaan. Ya, karena ini. saya ini bukan cuma merekomendasikan kalian berdua. Ada 3 kandidat lain yang saya datangkan ke sini bentar lagi. 3 orang Bu, jadi 5 orang semuanya Bu. Iya. Tapi Ibu lebih mempromosikan kita berdua kan Bu? Lebih yakin kepada kita ya Bu. Ya, asalkan kalian berdua nurut apa yang saya ucapkan tadi. Tenang saja Bu. Pasti. Pasti Bu. Dan Ibu tahu sendiri kan kita bertahun-tahun kerja di sini ya kan, kita telah memberikan loyalitas yang tinggi buat perusahaan ya Pak Zen, keuntungan juga banyak kita dapatkan, omset kita semakin meningkat. Begitu kan Bu, kinerja kita baik. Iya, nggak, Ibu Pak Zen? Amel. Iya. Sekarang saya ini mau mempersiapkan data. Oh ya, kebetulan materai di kantor ini kosong. Jadi saya sekarang mau beli materai dulu ya. Oh, tidak, kita saja Bu, kita bisa. Ya kok, Bu. nggak usah ya, sekalian
kan kantor tamannya bagus. Kan kalian berdua udah jalan-jalan lewat taman-taman kantor. Jadi sekarang gantian. Saya juga pengen jalan lewat taman kantor. Saya mau beli materai. Keburu bos datang nanti gimana? Oh, jadi kita standby di sini buat menunggu Pak Bos Bu gitu. Ya, kalian standby di sini karena bos kita itu hafal sama mobil ini. Oh, iya, baik Bu. Baik. Udah, saya beli materai dulu ya. Iya, Jangan kemana-mana. Iya, siap Bu. Ya udah. Hati-hati, Ibu. Ya. Kesempatan emas buat kita. Memang ini peluang sangat baik Tapi sekali. Bu Meme bilang ada 5 kandidat dan pastinya ini karyawan dari perusahaan cabang yang lain. Ini kan kantor pusat. Mana kita belum tahu bosnya seperti apa, namanya siapa, ini gimana Pak Zen? Dan otomatis ini sangat berat tantangan buat kita, Bu. Ya walaupun berat kita harus mengatasi secepat mungkin. Aku nggak mau ya Pak Zen ya kalau misalkan kita sampai gagal nih jadi manajer, jadi asisten manajer. Kita nggak bisa korupsi Pak Zen. Tapi Ibu jangan khawatir dan yakinlah kepada rencana kita berdua, Bu. Seperti di taman tadi kita ya berencana untuk bisa masuk ke dalamnya untuk menguasai perusahaan. Udahlah Pak Zen, daripada kita nunggu di sini ya kan Bu Meme juga nggak tahu mau kemana, kita cari makanan di sana. Oh nggak? Boleh, Bu. Udah ayo. Apa lagi? Kampret! Kurang ajar. Bu. Gak punya mata. Ada Bu, maaf Bu. Saya mau ke kantor Bu. Saya minta maaf ya, ada yang terluka. Ada yang terluka. Ada, sangat ada. Sangat ada. Yang mana? Nih, Itu kan emang kutek. tidak ada. Pokoknya ini darah ini, darah. Mbak, saya kan juga nggak menabrak sama istri saya, jadi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya barusan biasanya tempat ini tuh sepi karena ini parkiran Mbak, mau masuk ke kantor. Saya minta maaf ya Mas ya. Kamu mau apa kesini? Mau apa? Saya ada kepentingan mungkin. Karyawan baru, perkenalkan. Manajer di sini. Manajer di sini. Ya, Bu Amel. Dan ini asisten saya, Belum tahu. Pak Zen. Oh iya. Mana berkasnya? Saya Lamar kerja gak pakai tas, gak bawa berkas. Ini gimana maksudnya? Ini perusahaan apa? kita turutin aja, kita turutin. Oh iya, saya mau melamar kerja, cuman kebetulan berkas saya ketinggalan Bu. Jadi mohon sekali toleransinya, Ibu selaku manajer di sini, saya minta maaf. Toleransi apa? Tidak ada toleransi. PT Fano Entertainment adalah perusahaannya, bukan kaleng-kaleng. Jadi kalian berdua jangan seenaknya. Paham? Paham Bu, saya paham kalau Fano Entertainment bukan kaleng-kaleng. Justru karena Fano Entertainment bukan kaleng-kaleng, masa manajernya punya sifat seperti kaleng Bu, gembrang. Oh, Dan sebelum kalian masuk ke dalam kantor kami, sebaiknya kalian pulang saja dan kalian menghina kalian, berani menghina saya? Saya tidak menghina Bu. Jika Ibu merasa memang Ibu suaranya seperti kaleng, ya saya mohon maaf. Saya cuma bilang Fano memang bukan perusahaan kaleng-kaleng, tapi manajernya saya yakin juga tidak seperti kaleng. Iya benar sekali, tidak ada yang seperti kaleng. Tentunya kalau kalian berdua masuk ke perusahaan ini bakalan jadi perusahaan kaleng. Mending kalian sekarang pergi karena sebentar lagi di sini ada promosi jabatan manajer pengganti saya karena saya akan dinaikkan jabatan lagi. Oh bukan masalah pertemuan pekerjaan, masalah kerjasama bukan ya? Bukan. Hei, jangan sok tahu. Kalian itu siapa? Siapa? Kebetulan kita memang diundang untuk ada meeting gitu. Iya. Meeting di Mau interview. Siapa yang mengundang kalian itu siapa? Bu siapa tadi ya? Manajer sini. Mungkin Ibu yang mengundang saya, Bu manajer. Tidak, saya tidak pernah mengundang Anda. Oh Ibu sejak kapan jadi manajer di sini? Sejak hari ini. Ada masalah? Ada masalah? dan jika kalian berdua punya mata, lihat kami berdua. Penampilan kami seperti tidak meragukan lagi kan? Kami manajer. Saya tidak yakin kalau manajer di sini mempunyai sifat seperti Ibu dan Bapak. Terus yang kamu pikirkan seperti siapa? Seperti kamu? Ya. Kalian ini? Ya bukan, maksudnya etikanya, cara ngomongnya itu biasanya lebih bijaksana. Tidak seperti kaleng. Kenal mobil itu? Kenal? Ini bukan punya Bu Meme ya sayang? Oh iya punya Bu Meme. Kenal sama Bu Meme? Iya saya kenal, kebetulan memang Bu Meme yang mengajak kita. Iya sayang. Dia itu bawahan saya. Oh Bu Meme, berarti Ibu adalah atasan dari Bu Meme. Benar sekali. Wah hebat ya. Iya dong. Berarti sekarang atasannya sudah berubah dan semuanya sekarang sudah ya diganti oleh manajer yang baru. Bu,
bolehkah saya melamar di perusahaan ibu dengan istri saya? Nggak perlu. Tapi Kami kayaknya tidak saya menerima. butuh kepastian deh Bu, kalau semisal ibu memang benar-benar adalah manajer di sini. Masih butuh kepastian seperti apa? Soalnya setahu saya di surat lamaran atau di interview atau di rekrutmen masalah di brosur-brosur semuanya itu Bu Meme atas namanya Bu. Atau gini aja, semisal ya kalau ibu berkenan sih, kalau ibu mau, kalau memang benar ibu manajernya, saya terserah deh mau ditempatkan di posisi apa aja sama ibu. Tapi kalau semisal ibu adalah manajer yang palsu atau ibu adalah manajer aku-akuan, oke lah. Sudah. Kamu pindah-pindah motornya, jangan di sini. Di sini. Kamu kalau mau masuk di perusahaan ini? Bu, pertanyaan saya belum dijawab. Oke. Oke, kalau semisal ibu ternyata palsu, bukan manajer, apa yang ibu akan berikan terhadap saya? Apakah ibu akan mendorong saya pakai motor ini? Pakai motor butut seperti ini? Hah? Bu, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aduh. Kalau misalkan kita bukan seorang manajer di perusahaan ini, saya berani mendorong Anda. Anda sudah naik ini, kami akan mendorong. Dan ini balasan untuk kalian berdua karena telah membahayakan kami berdua. Kan? Gak usah mimpi. Gue jadi karyawan di sini. Kakinya. Bu, jangan mentang-mentang ibu manajer di sini terus ibu bisa-bisa merendahkan saya dengan seenak jidat ibu. Kamu pantas karena kamu tidak memiliki jabatan apapun. Oh, terus mentang-mentang ibu manajer dan bapak adalah direkturnya di sini, terus bapak bisa merendahkan karyawan seperti saya. Begitu Bisa maksudnya? dong. Kita punya kemampuan kok. Dari Kita punya pertama jabatan. Anda sudah mau mencelakakan kami berdua dan Anda masih ngotot-ngotot dari tadi. Pak, jangan main kekerasan, Pak. Saya bosnya di sini, Pak. Saya bosnya di sini. Bos apa? Bos sepeda butut kayak gini. Bagaimana seseorang masuk ataupun ada di depan kantor Vano Entertainment dan tidak tahu yang mana bosnya? Kalian ini karyawan dari cabang atau dari apa? Atau kalian cuma mau melamar interview di sini? Sekarang saya balik pertanyaannya. Kalian yang mau interview di sini, bagaimana kalian bisa tidak mengetahui siapa bosnya? Ataupun kalian sudah menjadi karyawan dari cabang perusahaan ini, tapi kalian nggak tahu bos besarnya siapa? Ya karena memang kami dari perusahaan cabang dan kami diutus ke sini untuk dijadikan manajer. Paham? Saya akan jamin kalian berdua tidak akan dipromosikan menjadi seorang manajer di sini. Hello, emang kamu siapa? Kamu siapa? Begini ya, Jangan-jangan Bu Manajer, Pak Direktur, siapkan mental dan hati kalian sebentar lagi dan siapkan pikiran kalian, maka kalian akan dipecat pada saat ini juga. Motor spion hanya satu dan mungkin otak kamu separuh mungkin ya. Spion hanya satu. dia bilang Lucu sekali. pecat kita. Dan saya Udahlah Pak pastikan Zen, kita ini sudah terlalu lama ya kan ngomong sama dua orang badut-badut nggak jelas kayak gitu ya kan. Yang badut tuh kamu. Kamu. Mohon maaf. Gimana sayang? Berarti kalian nggak percaya kalau misalkan kami berdua ini adalah direktur? Oh, sangat tidak percaya. Kan naik sepeda motor. Sangat tidak percaya. Mana ada penampilan bos, penampilan kayak orang dekil, Oh, motor butut. berarti kalau bos Iu. harus pakai mobil yang harus. Oh ya jelas. Paling enggak lebih mewah lah dari mobil itu. Oh, punya Bu Meme. Saya lanjutkan masalah tadi ya. Kalau masalah badut, kumis saya terpotong rapi. Tapi kamu terpotong tidak rapi. Yang badut sekarang siapa? Kamu badutnya apa saya badutnya? Atau kalian berdua badutnya? lihat saja nanti. Lihat saja nanti. Kalian akan menjadi badut asli di sini yang akan menerima. Sudah. Mending kalian sekarang pergi dari perusahaan ini, bawa sepeda jelek ini, dan Pak Zen, kita cari Bu Meme saja. Kita laporkan ada daripada dua orang kita gila ladenin. di sini. Nggak jelas. Ya, yang Ladenin gila kalian si badut. berdua. Males banget ngeladenin orang yang nggak jelas kayak gitu. Bye. Sudah lebu. Buang tenaga aja. Rambut udah kayak burung kenari. Sayang, sebentar deh. Yang aku paham memang benar. Kalau Bu Meme menelpon aku semalam, memang pada hari ini ada promosi jabatan. Cuman kalau untuk mengenai kerjasama,
Berarti bukan itu orangnya ya? Ya nggak ngerti juga, tapi taunya aku sekarang tuh lagi ada kerja sama, terus dimitingkan gitu. Cuman Sama aku- Bu Meme? Cuman kalau misalkan ada prajabatan aku juga nggak ngerti. Oke lah, nggak apa-apa lah. Kalau memang ada kerjasama dan ada promosi naik jabatan, berarti kita ada 2 acara, nggak apa-apa. Yang penting kita kerjasama bukan dengan orang seperti yang tadi. Iya. Ya, kalaupun naik jabatan, kalaupun mereka naik jabatan ataupun mereka berdua adalah karyawan yang baru, jangan sampai mereka berdua, badut-badut mereka berdua itu bisa masuk dalam kantor kita, ya. Iya benar. Karena mereka berdua itu pikirannya sudah hampir setengah putus. Ya udah, kita masuk aja. Tapi jangan. Bu Mei barusan juga masih di luar, nggak mungkin dong. Kita harus ke atas, ke bawah lagi, ke atas, ke bawah. Kita tunggu aja. Ya. Bu Meme? Loh, Bu Amel, Pak Zain ngapain nyusulin ke sini? Bukannya saya tadi nyuruh Bu Amel sama Pak Zain nunggu di mobil aja. Sebenarnya kita mau nunggu di sana, Bu. Hanya saja kita sudah habis kesabaran, Bu. Kita ketemu sama 2 orang yang mungkin juga 2 kandidat yang juga dipromosikan sama Ibu. Tapi saya belum menghubungi kandidat yang lain. Ibu, masa kita bohong sama Ibu? Dan masalahnya, Bu, 2 kandidat ini benar-benar kurang ajar. Dan betul sangat tidak sopan sekali. Tapi Iya, Bu. tapi mereka belum saya suruh jalan ke tempat ini. Saya belum menghubungi mereka. Masa iya mereka mau datang tanpa saya menyuruh mereka untuk datang ke tempat ini? Kan nggak mungkin. Ya mungkin saja, Bu. Mereka itu nggak ngomong dulu sama Bu Meme, tiba-tiba ada di perusahaan, tiba-tiba ada di sini, ya kan? Kan nggak harus ngomong sama Bu Meme dulu. Kali aja dia mau berbuat curang, ya nggak, Pak Zen? Ya dia cari muka ke Bu Meme mungkin. Tapi bentar. Mereka itu cowok semua, tahu cowok-cewek? Cowok cewek, Bu. Dan lebih parahnya lagi, Bu, dia tuh mengaku-ngaku kalau dia tuh adalah direktur dari perusahaan kita. Mana penampilannya kucel banget ya, Pak Zen? Naik sepeda buntut, Bu. Dan mereka hampir mencelakakan kita berdua. Mau menabrak kita loh, Bu. Bentar. Tapi kandidat yang saya promosikan itu adalah cowok semua, nggak ada yang cowok cewek. Apa mungkin jangan-jangan itu direktur utama? Oh, Nggak mungkin, Bu. Ibu masa nggak bisa berpikir sih, Bu? Mana ada direktur perusahaan kita yang gede banget seperti itu datang ke sini mengendarai sepeda motor jelek dengan berpenampilan kucel dan baju-bajunya nggak ada yang bermerek, Bu Meme. Sangat Iya. tidak rapi, Bu. Ya apa mungkin kalian berdua ini salah orang? Kan nggak mungkin juga. Tiba-tiba ada orang yang mengaku-ngaku dia itu adalah pemilik perusahaan, direktur utama, ataulah pimpinan. Ya nggak mungkin. Apa jangan-jangan kalian salah orang? Enggak, Bu, kita nggak salah orang. Kami betul-betul sangat jujur. Ketika tadi ketemu sama mereka, dia tuh mengenali mobil yang dikendarai Ibu. Dan lebih nggak sopannya lagi, dia bilang Ibu tuh bukan dengan sebutan Ibu Meme, tapi Meme. Ayo, Bu, nggak sopan banget dia, Bu. Secara tidak sopan. Kok saya jadi curiga ya? Jadi kepikiran. Takutnya kalian tuh memang benar-benar dia itu adalah pimpinan kita. Enggak, Bu. Ibu pikir secara logis, mana Yaudah. ada seorang pimpinan. Materai sudah saya beli dan semuanya sudah saya persiapkan. Jadi sekarang kita harus kembali ke mobil. Lagian kalian kan saya sudah suruh tunggu di sana, ngapain masih nyusulin? Kalau tar lagi keburuan bos yang datang gimana? Kan saya juga nggak enak. Masa iya sih bos disuruh menunggu? Iya, Bu. Maaf, Bu. Kami mengecek Ibu takut ada apa-apa di Takut jalan. nyasar kan, Bu Meme kan. Yaudah, Bu, sekarang- menurut kita 2 kandidat tadi lebih baik dipecat saja, Bu. Kita saja yang dipromosikan, Bu. Ya sudah, bentar lagi saya mau ketemu langsung dengan orang yang sudah kalian bicarakan pada saya barusan. Kita ke mobil aja ya. Iya, tapi sudah kita usir kan, Pak Zen? Iya, Bu. Baik. Ini Bu Meme, sayang. Pak Zen kemana, Bu? Mandi barusan, Bu Meme. Maaf deh, Bu Meme. Dia nyusul aja. Kalian ngapain masih di Siang, sini? Bos. Sudah saya bilang suruh pergi kok. Ya. Bos. Bu Meme, ini sebenarnya ada berapa acara sih? Istri saya bilang katanya ada kerjasama dengan temannya Bu Meme.
Tapi Bu Meme semalam telepon saya ada kenaikan prajabatan atau promosi jabatan. Yang benar yang mana? Ya mungkin staf lain itu ngasih laporan pada Bu Novi sama Bu Meme, Pak Fajar itu. ini siapa sih Bu Meme? Bentar-bentar, ini siapa? Bentar-bentar. Ini loh yang katanya saya tadi. Bu Amel, tolong sabar ya. Soalnya sekarang ini ada promosi untuk kenaikan jabatan sebagai manajer, Bu. Jadi staf yang ngabarin Bu Novi itu bilangnya sekarang ada meeting. Enggak, Bu, sekarang bukan ada acara untuk meeting ya. Jadi sekarang itu caranya kita Bukan akan- kerjasama. Bukan, Pak. Sok tahu emang. Emangnya Pak Bos Fajar dapat kabar ada kerjasama Dari Bu Meme. Gimana sayang? Berarti Kok- semuanya ini hanya prajabatan. Jadi kalau untuk kerjasama itu nggak ada. Nggak ada, Bu Novi. Oh ya mungkin ada, aku juga salah dengar tadi ya. Terus ini siapa? Ya, ini salah satu kandidat untuk menjadi manajer. Siapkan SK-nya buat pemecatan dia. Mana yang cowok tadi? Sebenarnya ini memang ada beberapa orang. Jadi yang satu barusan tuh masih ke toilet dan ini namanya Bu Amel. Dan sisanya lagi belum saya panggil untuk datang ke kantor, Pak. Sejak By the way, kapan? Oh, iya. Kita udah kenal kok. Tadi ini udah salaman sama kita dan mengaku-ngaku dia adalah direktur utama Vano Entertainment. Apa? Bu Meme katanya bawahan dia. Sejak kapan dia jadi Oh, atasan? saya bawahan kamu. Oh, Enggak. tidak Bu, tadi cuma bercanda dan saya salah ngomong. Saya juga tidak tahu. Saya pikir ini dua kandidat yang dimaksud Bu Meme dari perusahaan Jadi cabang. Bu Amel bercanda sama bos kita sendiri, pimpinan kita sendiri. Ya habisnya dia naik sepeda. Ya sudah, Bu Amel jangan pernah berharap kalau Bu Amel ini bakalan ada di posisi sebagai manajer di kantor ini. Janganlah Bu, saya masih sangat membutuhkan jabatan ini Bu. Dan saya tidak membutuhkan. Tapi saya sudah bekerja keras buat perusahaan ini Pak. Iya, itu kan kita juga membayar kamu selama kamu bekerja keras. Saya nggak gratis kan. Kamu bekerja keras mau 2 tahun, 10 tahun sekalipun kan kita bayar. Iya Pak, tapi janganlah Pak sampai pecat kita. Nggak apa-apa lah Pak, kita tidak dinaikkan jabatan. Tapi saya masih tetap ingin menjadi karyawan di sini Pak. Kami minta maaf. Tapi kantor sini tidak mau ada karyawan yang etikanya seperti Bu Amel. Saya sama Pak Zen bisa berubah Bu Meme. Amel, Bu Amel ya, bagaimana kamu menjadi seorang karyawan di cabang dan kamu tidak tahu siapa bos besar yang ada di pusat? Apa loyalitas yang kamu pakai? Pekerjaan sekeras apa yang kamu lakukan? Sampai-sampai kamu sampai tidak mengetahui siapa bos besarnya, siapa bos pimpinan sesungguhnya, dan kamu tidak mengetahui siapa istri saya, dan kamu tidak mengetahui siapa saya. Apakah seperti itu karyawan yang mempunyai loyalitas sangat tinggi? Ya masalah itu, masalah identitas Pak Bos dan Bu Bos kami memang dari dulu tidak pernah tahu Pak. Hanya saja kerjaan semuanya selalu kami bereskan Pak Fajar. Kami Coba telepon yang cowok barusan yang kayak badut, coba telepon. Baik Pak. Bos Fajar dan Bos Novi memang ini sudah dari tadi ada di depan kantor. Iya, kita udah dari tadi. Ya, soalnya saya barusan lagi beli materai karena materai di kantor sudah habis semua. Pak Saprai mana? Bapak Saprai lagi bersih-bersih di halaman belakang. Motornya saya pakai dari tadi. Alah. Pak ada aktif Pak. Oke, nggak apa-apa. Masalah aktif nggak aktif nggak apa-apa. Yang penting sekarang kita kan barusan juga ada kesepakatan. Kalau memang benar kalian berdua adalah bosnya, saya terserah mau ditempatkan sebagai posisi apa. Office boy, tukang pijat, ataupun mau jungkir balik di sini saya siap. Tapi dengan kesepakatan barusan, kalau semisal kalian memang benar-benar bos palsu, saya mau naik motor ini dan kamu mendorong motor saya. Ya berhubung temennya nggak ada ya berhubung. Ya bagaimana? Iya. Konsekuensinya sudah ada di Bu Amel. Tapi saya jangan dipecat ya Pak Fajar. Saya mau kok dong. Yang Pak penting Fajar. berkomitmen. Tadi kita sudah berjanji dan bersepakat. Kalau perjanjian dan kesepakatan tadi sudah dilanggar, bagaimana kita mau bekerja lagi? Baik Pak, baik. Saya akan mendorong siapapun naik sepeda motor ini. Saya akan mendorong Pak. Yakin? Yakin. Dengan sekuat tenaga? Iya Bapak. Oke, istri saya yang akan menaikinya. Pak, Bu, tapi kalau kita tetap memperkerjakan Bu Amel dengan etika Bu Amel yang seperti ini, nanti bagaimana kalau ada kerjasama dari perusahaan lain, kalau Bu Amel yang menghandle semuanya? Kalau aku sih setuju sih sama Ibu Meme, karena kalau misalkan nanti dia ketemu dengan partner kerjanya, terus dia ketemu dengan karyawan magang, terus dia ketemu dengan
partner-partner lain aku takutnya dia malah sama halnya. Bu, saya benar-benar Ya, saya Benar. takutnya perusahaan Vano Entertainment ini bakalan jatuh bangkrut kalau itu dihandle sama Bu Amel. saya janji akan berubah, Bu. Saya benar-benar minta maaf, Bu, untuk semua kesalahpahaman ini. Maafkan Oh, saya, Bu. Pak Bos, Ibu Bos. Semuanya diam. Bu Meme, Iya, Bos Fajar. saya memang nggak pakai tas. Tapi isi kantong saya mungkin bisa membeli tas kamu. Ini uang pesangon buat kamu. Saya rasa ini cukup buat kamu merintis pekerjaan lagi. Nih, pegang. Saya tidak perlu uang pesangon, saya tidak mau dipecat. Oh, kamu gak mau, Pak Fajar. kamu gak mau uang pesangon ini? Oke, kalau gak mau. Saya nggak mau, Pak. Cuma Yang penting saya sudah menawari kamu uang pesangon. mau, Pak. Mau, Pak. Bu Amel. Kalian, kamu nggak berkomitmen ya? Barusan nggak mau, sekarang bilang mau. Ya udah, sekarang udah masuk lagi, berarti nggak mau. Saya tidak mau dipecat, tapi saya mau uangnya, Pak. Apa jangan-jangan kamu selama ini menggelapkan uang perusahaan dengan kamu beli barang-barang branded kamu? Tidak, Bu Meme. Saya baru berencana, tapi sudah tidak lagi. Saya sudah berubah. Keceplosan berencana. Pantesan. Oh. Data-data keuangan di kantor ini tuh Sayang. sering nggak sama-sama laporan-laporan yang saya terima. Silakan naik. Uang pesangon, Pak Fajar. Ibu Amel, kalau zaman 1988 bahan bakar motor seperti ini adalah bensin, kalau 2026 yang sekarang bahan bakarnya adalah tenaga dorong, tenaga manusia. Silahkan, sayang. Iya, pesangonnya dulu, Pak Fajar. Oke, saya kasih. Yang mana, Pak? Uang pesangonnya, Pak. Oke. Tapi dorong dulu. Kamu nggak berkomitmen dengan saya. Kamu nggak bisa diajak berkomit. Dorong dulu istri saya. Naik ini kok ditawarkan Iya. pesangon, tapi nggak dikasih. Gimana sih? Nggak ada Pantesan menyesalnya ya. Uangnya di kantor Menyesal, ini. Pak. Ayo dorong. Iya, Ibu. Pak Fajar ini kemana sih? Kurang ajar. Bu, yang lurus, Ibu. Tapi kalau jatuh saya, Bu. Bu, bukan kok bengkok, Bu. Bu Meme, Iya, Bos. lain kali kalau ada prajabatan atau kenaikan jabatan lagi, tolong jangan terlalu mendadak. Dirapatkan, dimitingkan dengan teman-teman yang lain, dengan atasan-atasan yang lain. Sekarang kan hari libur, ya kan? Kantor semua nggak ada yang buka, maksudnya nggak ada karyawan yang kerja. Tiba-tiba ada kenaikan jabatan. Ini keputusan ini memang sangat bijak. Biar besoknya hari kerja langsung masuk, begitu kan? Jadi memang membuat waktu sangat produktif. Tapi kalau hari libur janganlah dipaksa untuk masuk, ya, dipaksa Iya, Bos. untuk naikkan Saya jabatan. juga minta maaf, Bos, karena saya bikin kecewa Bos Novi dan Bos Fajar karena karyawan yang ada di sini Ayo cepat dorong. kelakuannya seperti Bu Amel. Ya, nggak apa-apa. Ayo cepat. Oke. Sudah, Bapak. Bu Meme, Iya, Pak. tolong bilang sama Pak Sapraim motornya masih mau saya bawa lagi. Oh iya, siap, Pak. Terus kunci ruangan semuanya. Ini buat beli es. Ini apa, Pak? Bilang sama Pak Sapraim motornya saya bawa ya. Iya, Pak. Oh, cuma 100.000, Pak Fajar. Bu Amel ini kelakuannya kayak gini banget sih. Hitung-hitung itu adalah upah karena kamu sudah mendorong motor Pak Sapraim. Pak, jangan dipecat. Bu Bos. Pak Bos, jangan dipecat. Bu Meme, Saya. SK pemecatan tolong langsung kasih sama dia ya. Siap, Bos. Tanda tangan Bu Meme aja, nggak usah tanda tangan saya. Bu Amel ini gimana sih? Padahal ini udah kesempatan Mas Bu Amel biar bisa jadi manajer di kantor Vano Entertainment. Tapi kelakuan Bu Amel kayak gini, etika Bu Amel mana? Terus Pak Zan ini kemana dari tadi? Pak Zan katanya tadi sakit perut, Bu Meme. Dan saya juga tidak tahu, Bu Meme, kalau misalkan dia itu adalah bos di perusahaan ini. Ya makanya saya kan udah bilang, etika Bu Amel sama Pak Zan itu ketika di luar itu dijaga. Tolonglah, Bu Meme. Udah. Sama bos dan Bu Bos, jangan pecat kami. Udah sekarang ngurusin Pak Zan, bilang sama Pak Zan kalau besok nggak usah masuk lagi ke kantor Vano Entertainment. Tolonglah, Bu Meme. Udah. Kasih kesempatan. Selesaikan sendiri sama Pak Zan. Sekarang saya ini banyak kerjaan gara-gara Bu Amel. Udah, Bu Amel siap-siap dapat surat pemecatan. Bu Meme. Ibu. Bu Meme. Pak Zan nih. Bener-bener ya dia. Harus kususul Pak Zan nih.
Azen, Pak Azen ini apa-apaan sih, lama banget. Mandi kah? Ke toilet? Kok ibu samperin saya kok langsung marah-marah gini? Gak jelas lagi marah-marahnya. Kita dipecat, Pak Azen. Kamu tahu nggak, 2 orang itu yang kita maki-maki itu adalah bos PT Vano Entertainment. Kok bisa sih kita dipecat, Bu? Salah ibu ya? Salah bapak. Bapak yang menghina habis-habisan. Apa? Terus gimana, Bu, kita? Nih, kita dapat uang pesangon 100.000. Bagi 2 50.000. Apa-apaan? Itu Pak Azan nggak ikut membantu buat mendorong sepeda tadi. Ini buat saya. Apa? Kita sekarang jadi pengangguran. Emang mungkin Pak Azan ini pembawa sial buat kehidupan saya. Semenjak kenal Pak Azan nih di perusahaan. Telepon saya loh, saya kan sakit perut. Halo, Ibu nomor datang Anda ngomong. itu tidak aktif. Udah Pak Azan, udah sekarang nggak usah deket-deket saya. Saya mau bekerja di perusahaan, saya mau cari sendiri. Bener ya kata Pak Fajar. Kamu bandot.